Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Bang, licin bang, hati-hati licin, di sini licin, hati-hati licin. Kondisi aspal jalan licin pasca diguyur hujan dan tumpahan oli menyebabkan sejumlah pemotor terjatuh di ruas jalan Pasar Senen, Jakarta Pusat. Sejumlah pengendara motor tiba-tiba terjatuh saat melaju. Beruntungnya para pengendara motor tidak terluka parah. Enggak, situ depan busway tandain kerucut, biar jangan ke sini. Licin gitu. Seorang pemotor sempat tersulut emosi dan meminta petugas memasang penanda agar tidak ada lagi korban lainnya. Kecelakaan tidak hanya dialami oleh pengendara motor, licinnya aspal juga mengakibatkan 2 armada bus Transjakarta kecelakaan. Kondisi kedua bus yang melintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya itu rusak parah di bagian depan dan belakang. Ya begitu, pokoknya kaget aja, tiba-tiba jeruk. Iya. Katanya dia licin. Iya. Karena tidak terluka, para pengendara motor yang sempat terjatuh kembali melanjutkan perjalanan. Sementara 2 armada bus Transjakarta dibawa ke Pulbas di Jakarta Timur. Akibat insiden ini, arus lalu lintas dari arah Gunung Sahari menuju Salemba Raya sempat macet. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, ruang memperbaharui informasi Anda. Saya Latif Sregar. Eksekusi sebuah rumah di Kota Medan, Sumatera Utara diwarnai kericuhan. Penghuni yang tidak terima digusur menyiramkan air kotor kepada petugas. Petugas yang hendak mengeksekusi sebuah rumah di Jalan Sei Batang, Serangan, Kota Medan ini justru mendapat siraman air kotor oleh penghuni rumah. Penghuni rumah yang mengaku sebagai ahli waris menolak untuk mengosongkan rumah. Aku punya cucu yang gak berdosa. Abang aku tukang becak dayung, mencari makan. Kami orang miskin, kami kelengkalakan. Itu sebenarnya ingkrah. Tahu-tahu masih cacat hukum, banyak salahnya. Kami ahli waris nggak ada tanda tangan. Nggak ada tanda tangan bisa kami dikalahkan. Sertifikat hak milik, sertifikat sementara di BPN dibilangnya. Kami kalah. Tolonglah. Meski demikian, eksekusi tetap berjalan. Lantaran upaya persuasif tidak berhasil, petugas terpaksa mendobrak pagar rumah dengan balok kayu. Para penghuni rumah berikut barang-barang kemudian dikeluarkan satu persatu. Menurut pihak Pengadilan Negeri Medan, upaya eksekusi telah dilakukan hingga 3 kali, namun selalu gagal. Mereka menang, Pak. Udah diakui bahwa tanah ini milik mereka kan, dan disuruh mengosongkan untuk yang dijual beli. Ternyata Pak Ardan tidak bersedia. Dia melakukan perlawanan, Pak. Ada apa? Perlawanannya nomor 605, Pak. 2016 dan ternyata udah ditolak semua. Dan tidak ada upaya hukum lagi. Sengketa kepemilikan rumah ini bermula saat pemilik rumah meminjam uang kepada penggugat pada tahun 1994. Namun utang tersebut tak kunjung dilunasi dan berujung ke pengadilan. Para ahli waris yang merupakan anak dan cucu pemilik rumah keberatan dengan putusan pengadilan, namun hingga kini tidak ada upaya hukum lanjutan dari pihak pemilik rumah. Sementara di Menteng Dalam, Jakarta Selatan, penggusuran dilawan pemilik kios. Pembongkaran dilakukan karena kios berada di atas trotoar. Kericuan ini terjadi saat petugas Satpol PP menggusur puluhan kios tak berizin di Menteng Dalam, Jakarta. Sejumlah pemilik kios menuntut adanya ganti rugi atas penggusuran ini. Tidak menghiraukan protes yang dilancarkan pemilik bangunan, adu mulut disertai saling dorong pun berlanjut. Perempuan!
Satpol PP berdalih penggusuran sudah sesuai aturan dan relokasi bagi pemilik kios yang terdampak juga telah disediakan. Selain penataan trotoar, penggusuran dilakukan sebagai upaya revitalisasi saluran kali baru. Sidang kerumunan dengan terdakwa Rizik Syihab diisi dengan agenda pembacaan eksepsi terdakwa. Seperti sebelumnya, ketegangan mewarnai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim kuasa hukum ribut dengan petugas keamanan setelah tertahan di depan pintu gerbang. Sementara di ruang sidang, jaksa menyoroti tata bahasa Rizik yang disebut tidak seharusnya masuk dalam eksepsi. Jaksa meminta hakim menolak eksepsi dan melanjutkan agenda sidang dengan pembuktian perkara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizik menilai penggabungan pidana umum dan khusus tidak tepat. Materi muatan yang berupa ketentuan pidana adalah pencabutan izin adalah ultimum remedium. Jika terdapat pihak yang mengajukan suatu izin maka undang-undang. Beralih ke perkembangan kasus terorisme, setelah di Jakarta dan Bekasi, penggeledahan terduga terorisme kali ini dilakukan di Sukabumi, Jawa Barat. Rumah di Kampung Limbangan, Bojong Genteng, Sukabumi ini digeledah. Penggeledahan dilakukan anggota Polres Sukabumi. Menurut Kapolres Sukabumi, AKBP Lukman Syarif, rumah ini rumah mertua BS, terduga teroris yang kemarin ditangkap di Jakarta. BS ditangkap di Mall ITC Mangga 2. Polisi menyita barang bukti bubuk black powder, parang, golok, pipa besi, dan beton yang dilapisi paralon. Bagaimana perkembangan dari penggeledahan di Sukabumi, Jawa Barat? Sudah ada kontributor kami Wildan di sana. Wildan, selamat malam. Selamat malam, Latif. Apa hasil dari penggeledahan yang dilakukan tadi siang? Ya, penggeledahan yang dilakukan itu terjadi pada saat warga memang tidak mengira jika Pak Kapolres atau Kapolres Sukabumi AKBP Lukman Syarif akan memimpin penggeledahan yang dilakukan di kawasan Bojong Genteng yang terduga adalah BS. Di mana pada saat penggeledahan Kapolres juga beserta jajaran mengamankan beberapa barang bukti yang saat ini sudah dibawa ke Mabes Polri. Apakah BS pernah tinggal di sana atau dia hanya datang sesekali menemui keluarga istrinya? Ya, dari keterangan warga sekitar bahwa BS ini jarang berada di kawasan Bojong Genteng karena mereka tahu bahwa BS adalah bekerja di Jakarta dan keluarganya tinggal di Bojong Genteng. Dan BS ini adalah yang terduga ini baru nikah 1,5 tahun dan dikaruniai 1 orang anak. Dan pada saat peristiwa kejadian, istrinya tidak menduga dan warga di sekitar juga mengakui bahwa BS tidak pernah bersosialisasi atau berkumpul dengan warga sekitar karena memang dia adalah orang yang baru di kawasan Bojong Genteng. Oke, penggeledahan dan penangkapan terhadap BS dilakukan kemarin. Apakah keluarga sudah menduga bahwa akan ada penggeledahan ke rumah mertuanya? Sama sekali dari pihak keluarga mengaku mereka tidak menyangka dan selama ini keluarga menganggap bahwa BS bekerja layaknya warga masyarakat biasa dan bekerja di Jakarta dan pulang terkadang 1 minggu atau dalam sebulan itu sampai 4 kali. Siapa saja penghuni yang tadi dibawa ke Mabes Polri? Yang kami ketahui bahwa BS terlebih dahulu diamankan di Jakarta, sementara yang diamankan di rumah terduga ini adalah hanya barang bukti yang tadi disebutkan bahwa ada powder, ada pipa, dan ada beberapa serbuk hitam yang memang sudah diamankan dan dibawa ke Mabes Polri. Sebelumnya keluarga tidak menyangka ada bahan-bahan tersebut, bahan-bahan pembuat bom di rumah itu? Tidak menyangka. Mereka tidak menyangka sama sekali dan
kepentingannya itu barang apa mereka tidak mengetahui sama sekali, karena mereka tinggal hanya bertiga, yaitu ibu, anak, dan istrinya terduga. Kapan terakhir kali BS berkunjung ke rumah tersebut? Dari pengakuan pihak tetangga, BS sempat pulang hampir 2 minggu ke belakang, tapi kita juga kesulitan mencari tahu karena memang pihak keluarga juga belum bisa memberikan keterangan apapun kepada pihak media karena kemungkinan masih dalam kondisi yang trauma dan ketakutan. Apakah rumah tersebut masih dipasangi garis polisi atau ada penjagaan di sana? Ya, hingga saat ini dari Polres Sukabumi ataupun Polsek Bojonggede sendiri terus memantau perkembangan di area rumah, dan saat ini juga Kapolres juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Densus 88 terkait penggeledahan yang dilakukan kepada terduga BS ini. Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Sukabumi, Jawa Barat. Terima kasih. Detasmen Khusus Anti Teror menangkap 3 terduga teroris yang terlibat langsung dengan pengeboman di Gereja Katedral di Makassar. Untuk kita sekalian. Penangkapan tersebut disampaikan Kabag Penum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadan, yang menjelaskan inisial dan peran ketiga tersangka dalam pengeboman Makassar. Salah satunya memberikan motivasi pelaku untuk berjihad. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan kepolisian hingga kini masih mendalami dan belum bisa memastikan apakah ledakan bom yang dilakukan teroris di Makassar ada hubungan dengan penggeledahan dan penangkapan teroris di Jakarta dan Bekasi. Sekarang tim masih mendalami apa korelasinya keempat tersangka ini yang katanya ex organisasi terlarang yang sudah ormas terlarang, ya, bukan ormas terlarang yang ada yang kemarin dinilai oleh pemerintah, dengan dia sebagai tersangka anggota teroris. Nah, ini yang saya katakan ini akan kita dalami, masih kita dalami. Termasuk ada yang menanyakan, Pak, ada hubungannya nggak dengan Makassar, JAD Makassar? Sampai dengan detik ini belum ada hubungannya antara ledakan bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dengan yang kemarin kita amankan 4. Terkait dengan penangkapan lagi 3 terduga teroris, kita langsung saja ke Makassar. Ada reporter kami, Nana Jamal, di sana. Nana, selamat malam. Bagaimana perkembangan terbaru penanganan pengeboman Gereja Katedral? Ya, selamat malam, Latif. Iya, pengamanan terbaru data yang kami peroleh mengenai 3 orang tersangka yang baru-baru ini ditangkap oleh Densus 88, di mana ketiga orang tersangka ini sendiri memiliki perannya masing-masing. Inisialnya telah disebutkan yaitu MM, M, dan juga MAN. Peran mereka diantaranya di mana MM ini sendiri adalah orang yang mengetahui pasti mengenai rencana amalia pengeboman di Gereja Katedral Makassar. Sementara itu untuk M sendiri ini berperan untuk memotivasi L dan juga YSHF untuk melaksanakan aksinya. Dan M ini mendapatkan motivasi untuk jihad dan syahid dari SAS yang sebelumnya juga sudah ditangkap. Dan mereka berdua ini melakukan bayat di Villa Mutiara. Sementara itu yang terakhir yaitu MAN, ini ialah ipar dari terduga L yang kemudian mengetahui dan juga terakhir melihat L ini berangkat dengan menggunakan sepeda motor dan juga kenal dengan SAS yang juga mengetahui aksinya di Villa Mutiara. Oke, Nana, apakah Anda bisa mengkonfirmasi penjelasan keluarga bahwa bomber yang perempuan sedang hamil ketika meninggal dunia kemarin? Ya, pernyataan dari ibu mertua bomber wanita atau yang berinisial LID mengetahui bahwa menantunya ini sedang hamil 4 bulan, diketahui dari ibu sang terduga. Namun kemudian kami meminta konfirmasi dari pihak kepolisian dan jawaban dari Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Zulpan mengatakan bahwa pihak kepolisian tidak dapat memastikan hal tersebut karena jasad dari tubuh korban, maksud kami jasad dari tubuh bomber L ini sendiri hancur di lapangan.
Oke, Nana Jamal melaporkan langsung dari Makassar. Terima kasih.